Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tazkiyah TV dimanapun berada, as-shaimun was-shaimat yang sedang mengejar keutamaan Ramadan dan Lailatul Qadar, jumpa kembali dalam program menggali hikmah di balik kisah spesial Ramadan bersama Tazkiyah TV. Kisah demi kisah telah kita sama-sama dengarkan untuk kita ambil hikmah dan kita kejawantahkan dalam kehidupan kita saat ini. Termasuk diantaranya kita akan mengambil hikmah dari kejadian yang terjadi pada hari ini 25 Ramadan, tepatnya pada tahun 658 Hijriah, yaitu kemenangan umat Islam pada perang Ain Jalut dari tentara Mongol. Semua ini bermula dari hegemoni Mongol yang saat itu telah menghancurkan beberapa wilayah Islam di Asia Timur, mulai dari Iran, Irak, bahkan menembus wilayah Palestina. Mereka telah menguasai wilayah tersebut. Bahkan pada tahun 656 Hijriah, mereka menghancur luluh lantahkan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban umat Islam saat itu, membunuh ratusan ribu bahkan jutaan umat Islam, menumpah darahkan mereka dan membuang buku-buku yang berada di perpustakaan Baghdad saat itu, sehingga dikisahkan oleh sejarah laut menjadi hitam karena lunturnya tinta dari buku-buku yang dibuang oleh mereka. Selepas mereka menguasai wilayah-wilayah ini, mereka berencana untuk menembus wilayah Mesir sebagai satu pintu untuk penguasaan wilayah Afrika dan juga Eropa. Dan saat itu yang memimpin Mesir adalah Saifuddin Qutuz, seorang pimpinan yang memiliki jiwa perjuangan yang sedang berada dalam kondisi konflik internal sebenarnya. Namun ketegasannya ia tunjukkan saat perwakilan dari utusan pasukan Mongol datang menyampaikan surat ancaman menghina Allah Subhanahu wa taala serta meminta pemerintahan Mesir untuk tunduk dan takluk terhadap pasukan Mongol. Sontak Saifuddin Qutuz rahimahullah menunjukkan izzah Islam dengan menolak permintaan mereka, bahkan membunuh 2 di antara 4 utusannya sebagai bentuk ketegasan dan penghinaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas mendapatkan kabar tersebut, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan langsung mempersiapkan pasukan dengan menunjuk Kitbu Kanoyen sebagai pemimpin dalam penyerangan Mesir saat itu. Saifuddin Qutuz yang saat itu berada dalam kondisi yang tidak diuntungkan karena konflik internal, tentu sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencoba mencari cara agar mampu menyatukan permasalahan yang berada baik di internal Mesir ataupun wilayah umat muslim lainnya. Termasuk diantaranya beliau meminta nasihat dari seorang Sultanul Aulia, Izzuddin ibn Abdissalam, untuk mendukung jihad melawan pasukan Mongol ini. Maka Izzuddin ibn Abdissalam memberikan fatwa untuk mendukung jihad dan hadir dalam peperangan melawan pasukan Mongol ini bagi mereka umat muslim yang berada di Mesir ataupun sekitarnya. Maka singkat cerita, berhadapanlah umat Islam saat itu yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz dan juga Baybars al-Bundukdari dengan pasukan Mongol. Dan Baybars al-Bundukdari menjebak pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kitbu Kanoyen di satu lembah di wilayah Ain Jalut dan menghancurkan strategi mereka dan mengalahkan mereka, sehingga pasukan berkuda Mongol yang sebelumnya tercatat dalam sejarah mereka tidak terkalahkan puluhan bahkan ratusan tahun, kalah dengan pasukan umat Islam saat itu. Dengan kalahnya pasukan Mongol pada peperangan Ain Jalut ini, lemahlah kekuatan dari Mongol dan semakin kuatlah semangat dari umat Islam untuk bersatu membawa izzah Islam kembali, khususnya di bawah pemerintahan Kesultanan Mamluk, sehingga satu demi satu wilayah umat Islam semakin bersatu dan Mongol tidak mampu kembali bangkit dari kekalahannya saat itu. Pemirsa Tazkiyah TV dimanapun berada, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil pada kejadian ini, bahwa jika Allah berkehendak, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah, betapa banyak satu kelompok yang seakan sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita utamakan persatuan, termasuk mendengar nasihat ulama,
dan mengikuti nasihat mereka agar kemenangan Islam dapat kita pegang dan hadir kembali di masa-masa kita saat ini. Semoga semangat Ramadan membuat kita semakin sadar bahwa kita tidak bisa jaya dengan tanpa persatuan, dan kita harus sepenuhnya bergantung kepada Allah SWT, karena sejatinya kemenangan itu bukan datang karena kitanya yang hebat, tapi karena kedekatan kita kepada Allah dan izinnya, karena keridhaan atas usaha dan ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepadanya dan mengikuti semua petunjuknya. Insyaallah dengan itu semua Allah akan muliakan kita kini dan juga nanti, dunia dan juga akhirat, dan semakin menancapkan kontribusi nyata kita untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang menjadi pemberat timbangan kita dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di lain waktu dalam program Menggali Hikmah di Balik Kisah Spesial Ramadan bersama Tazkiyah TV. Walafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi